Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita dengarkan warta jemaat lebih awal. Bidang kategorial. Kebaktian Minggu 16 Mei 2021, kita memakai tata ibadah yang ketiga. Pelayan firman dilayani oleh Ibu Pendeta Erpina Lubaturuan SSI dari HKBP Jemaat Taman Wisma Asri. Terima kasih untuk Ibu Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Bidang kategorial. Kebaktian kaum perempuan Minggu Rabu 19 Mei 2021, kita dilawani masih online. Kebaktian rumah tangga Kamis 20 Mei 2021, kita tetap online dengan tema memperoleh hidup yang kekal. Pembacaan Alkitab dari 1 Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Kebaktian pemuda remaja Sabtu 22 Mei 2021 dengan tema mempertahankan integritas. Pembacaan Alkitab Titus 2 ayat 6 sampai 8. Kebaktian sekolah Minggu 23 Mei 2021 dengan tema Musa diutus Tuhan. Pembacaan Alkitab dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Kelas katekisasi CD angkatan September 21. Kelas katekisasi akan dilaksanakan secara virtual daring melalui media Zoom pada hari Minggu 16 Mei 2021 pukul 19 WIB sesuai konfirmasi Bapak Pendeta. Pengajar Pendeta Rudolfo Damanik SSI. Password Zoom Katek secara Zoom. Bidang kesan dan kesaksian, mohon dukungan doa. Bagi saudara-saudara kita yang sakit, Bapak Makmur Santuri, yang dalam pemulihan Bapak Richard Manulang, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Saulata, dan Ibu Emi Suratmi, dan Bapak Panal Manurung. Jemaat yang berulang tahun dalam sepekan. Tanggal 20 Mei, Saudara Kasih Ibu Sri Mastuti Sitompul. 21 Mei, Bapak William Richard Manulang. Selamat ulang tahun dengan bertambah usia saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nas ulang tahun terambil dari Mazmur 37 ayat 4 sampai 5. Dan gembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kiranya Tuhan memberkati saudara yang berulang tahun. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan untuk kita semua.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk ambil saat teduh sejenak. Amin. Kami undang bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Pengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita memuji Tuhan dari NKB 3 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Dengarlah nas pembimbing pada kebaktian ini yang terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 14 yang berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita bernyanyi 355 ayat 1 sampai 3 dan jemaat kami undang untuk duduk. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera.
nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar, pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mana kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa dalam dosa, melainkan Allah mengkehendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kehidupan anugerahnya. Yohanes 10 ayat 10. Malah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Ya Tuhan,
Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Engkau telah hadir dan mengajarkan kami untuk hidup penuh kasih bagi sesama. Namun seringkali kami mengabaikannya. Kami lebih sering menyakiti hati orang lain lewat kata-kata dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, baharuilah kami menurut kasih dan kehendak-Mu. Amin. Kita menyambut dari Kidung Jemaat 27 ayat 1 sampai 3. Meski tak layak diriku. Jemaat yang terkasih, kesungguhan penyesalan kita adalah disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah dinyatakan dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8 yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Pernyataan syukur dan penyerahan diri
ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa-dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lewat Kidung Kebungaan 45 ayat 1-3. Yesus nampi mundusa. Jemaat kami persilahkan duduk. Mari kita persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, biarlah melalui persiapan ibadah kami, pada saat ini Tuhan boleh ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan mendengarkan pujian kami, mendengarkan doa-doa kami. Kami juga akan menerima firman Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kami boleh menerima firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sucikan kami Tuhan, sehingga kami layak menerima firman-Mu, dan oleh firman-Mu kami beroleh bekal yang baru untuk memberikan kami kekuatan melawan segala yang jahat, memberikan kami sukacita, melakukan segala yang baik dalam kehidupan kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini ditetapkan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ditetapkan dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memberi sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum penjelasan firman Tuhan, khotbah kami sampaikan kepada kita, ada
Pepatah mengatakan, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalan ringkas akan saya sampaikan seperti yang sudah kita dengarkan di dalam warta. Kami sendiri bernama Pendeta Erpina Duasti Lumbantoruan STH, bukan SSI. Saya lolosan dari STT Pematang Siantar, Sumatera Utara, bukan Jakarta. Salam dari kami, sudah berkeluarga, memiliki 3 orang anak putra jagoan dan seorang suami yang bernama Huta Galung, bermarga Huta Galung. Kami tinggal di HKBP Taman Wisma Asri, Bekasi Utara, melayani sebagai pendeta fungsional. Di sana sudah melayani lebih dari 5 tahun, udah lebih dari 1 periode, masih betah, entah kapan Tuhan akan memindahkan. Demikian perkenalan singkat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adalah suatu penghargaan besar bagi kami sendiri jika kami diberi kesempatan, diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di Gereja Kristen Pasundan ini. Terima kasih untuk Pak Nadeak yang sudah lama menjadi tetangga, tetapi baru belakangan ini bisa bertemu dan langsung mengundang kami melayani Tuhan melalui jemaat di sini menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang boleh kami sampaikan hari ini berkenan di hati kita, terlebih berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melakukan suatu pemilihan, melakukan suatu keputusan tentang siapakah yang akan menjadi pemimpin, siapakah yang akan menjadi pelaku atau pemeran utama dalam suatu kegiatan, membutuhkan pertimbangan yang matang, membutuhkan proses yang harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi pemimpin atau yang akan dipilih tersebut merupakan pelayan rohani. Maka awal daripada kegiatan itu tidak boleh tidak selain daripada ibadah dan berdoa. Kenapa berdoa? Karena memang doa adalah napas kehidupan orang percaya. Orang Kristen, pengikut Kristus wajib berdoa. Saya juga tadi khotbahkan di HKBP Taman Wisma Asri. Tanpa doa, orang Kristen diibaratkan dengan bangkai hidup. Tanpa doa, orang percaya tidak akan mempunyai masa depan, tidak memiliki kekuatan iman, tidak akan mampu mengapresiasikan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Doa adalah dasar dari setiap aktivitas kita dan merupakan penguatan bagi pertumbuhan dari setiap iman orang percaya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa menjelaskan ayat per ayat firman Tuhan yang sudah saya bacakan menjadi khotbah bagi kita hari ini, pesan yang pertama yang mau disampaikan oleh firman ini kepada kita adalah jangan seperti Yudas menjadi pengkhianat, tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang setia. Yang setia dalam hal apa? Yang setia dalam setiap peran kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kita semua punya peran, punya posisi dalam kehidupan kita. Minimal kita adalah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai warga jemaat, mungkin sebagai pimpinan di tengah-tengah perusahaan, pekerjaan, di tengah gereja. Ingat, jabatan, profesi, kedudukan, peran yang diberikan kepadamu adalah anugerah dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu hal-hal yang boleh kita lakukan untuk melakoni setiap peran yang diberikan kepada kita adalah setia. Setia mengikuti aturan main dari peran yang diberikan kepadamu.
setia menjalankan peran sesuai dengan yang memberikan peran itu kepadamu. Adalah anugerah bagi seorang bapa jika diperkenankan menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Seorang bapa adalah imam menurut kepercayaan kita untuk menuntun pengisi rumahnya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka seorang bapa harus setia dalam menjalankan keimamannya di tengah-tengah rumah tangga. Jangan justru sebaliknya menjadi pelaku yang membuat orang-orang yang ada di dalam rumahnya tersandung untuk melakukan dosa. Setuju ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Seorang ibu juga harus setia dalam menjalankan perannya. Bersyukurlah kita sebagai ibu karena tidak semua diberi kesempatan menjadi ibu. Apalagi ibu yang memiliki putra putri yang dititipkan oleh Tuhan untuk kita rawat. Kemuliaan seorang bapa ini sudah sering kita dengar. Kemuliaan seorang bapa, kesuksesan seorang bapa, kehebatan seorang ayah ada di tangan seorang ibu yang mendukung, seorang ibu yang bijaksana untuk mendukung menjaga kehormatan sang bapa atau suami. Dan juga keberhasilan anak-anak adalah oleh karena kesetiaan seorang ibu menjalankan perannya menjadi ibu yang baik, sehingga anak-anak sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan hanya sukses dalam kehidupan jasmani, tetapi sukses juga dalam kehidupan rohani. Seorang anak juga harus setia dalam posisinya sebagai anak. Jangan hanya menuntut haknya, "Papa, Mama, ini untukku, mana?" Tetapi lupa akan kewajibannya menghormati orang tua, menyayangi orang tua, membantu orang tua. Seorang pimpinan harus setia menjalankan tugasnya, bahwa kepemimpinan yang diserahkan kepadanya adalah anugerah Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dengan menjadi pemimpin yang penuh hati. Bukan pemimpin yang punya otot melakukan kekerasan terhadap bawahannya, tetapi pemimpin apapun, pemimpin dimanapun, di perusahaan besar, perusahaan kecil, di tengah-tengah rumah tangga, dimanapun, harus memimpin dengan hati, bukan hanya dengan otak, bukan hanya dengan otot, tetapi hati yang melaluinya Tuhan berkata, Tuhan memimpin. Anakku, inilah yang harus kamu lakukan. Anakku, engkau harus mencontoh, meneladani Yesus dalam menjalankan kepemimpinan. Setia, 5 huruf, tetapi yang sangat menentukan dalam kehidupan, baik kehidupan jasmani kita, baik pun kehidupan rohani kita. Orang yang percaya yang tidak setia kepada Tuhan, jangan berharap mendapatkan kehidupan yang kekal. Anak-anak dunia juga yang tidak setia kepada pimpinannya, jangan harapkan mendapatkan pujian, mendapatkan dukungan dari pimpinannya. Kesetiaan itu sangat penting. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus sampai masuk ke liang kubur oleh karena kesetiaannya untuk melakukan tugas perintah dari Allah Bapa sebagai Mesias untuk menjadi keselamatan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, emang apa yang terjadi dengan Yudas? Seperti yang sudah kami singgung tadi, Yudas berkhianat. Padahal Yesus sendiri yang memilih dia. Demi 30 perak atau 30 sen, 30 rupiah, saya tidak mau tahu, tetapi demi uang, Yudas mengkhianati Yesus. Yudas menjadi pemimpin daripada orang-orang yang menangkap Yesus, sehingga Yesus harus disalibkan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang salah? Yesuskah yang salah dalam memilih Yudas menjadi muridnya? Atau proses pemilihankah yang salah? Atau justru sebaliknya,
Yudas sendiri yang tidak setia, Yudas sendiri yang berbelok dari kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Tentu kita setuju ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan yang terakhir. Yesus tidak pernah salah dalam berfirman, dalam melakukan tindakan. Yesus tidak pernah salah untuk membuat keputusan. Itu sebabnya dia diangkat menjadi Tuhan. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai 11, tidak ada manusia yang seperti dia. Dia bahkan mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Padahal dia adalah anak Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa. Tetapi dia merendahkan dirinya supaya nyata karya keselamatan Tuhan terhadap kita orang yang percaya. Lalu siapa yang bersalah? Pengkhianatan Yudas. Memang ada tertulis dalam kitab para nabi yang menekankan memang harus genaplah firman Tuhan bahwa anak manusia akan diserahkan memasuki kematian. Karena hanya dengan demikianlah manusia memperoleh keselamatan. Manusia tidak ada lagi yang benar, tidak ada lagi yang suci, semua sudah berdosa. Hanya manusia yang tidak berdosa yang mampu menebusnya. Sehingga Tuhan Yesus yang tidak berdosa masuk ke dalam dosa itu sendiri, tetapi bangkit kembali. Menaklukkan kuasa dosa itu, menaklukkan kuasa maut itu, menaklukkan kejahatan itu. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia di dalam kebangkitannya dan bersedia menjadi saksi atas kebangkitannya, memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal itulah yang menjadi pedoman hidup kita dalam kehidupan ini. Jadilah peneladan Yesus yang setia dalam segala hal sekalipun harus memasuki dunia kematian. Kita menghadapi aneka ragam tantangan, penderitaan dalam kehidupan ini. Untuk memperoleh suatu jabatan, banyak tantangan yang kita hadapi. Untuk menjalankan suatu peran, banyak tantangan yang kita hadapi. Tantangan ini bukan Tuhan tidak melihat, bukan Tuhan tidak tahu, dan bukan Tuhan tidak sanggup untuk menyingkirkan itu. Tetapi tantangan itu boleh saja Tuhan biarkan supaya melalui tantangan itu kita menjadi pemenang. Sama seperti Yesus menjadi pemenang. Setiap orang yang setia dalam tantangannya melalui imannya kepada Tuhan, merekalah yang menjadi pemenang. Tuhan tidak menginginkan umatnya menjadi manusia yang lebay, yang pengecut, yang gampang kendor dalam hal semangat, dalam hal kesaksian tentang iman. Tetapi Tuhan mendambakan setiap orang yang percaya kepadanya menjadi manusia yang tangguh dalam segala hal, memenangkan segala perkara kehidupannya berdasarkan iman yang benar kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan yang kedua bagi kita melalui firman ini. Sesudah kita terpilih, sesudah kita diberi pesan, peran, tanggung jawab itu, marilah melakukannya di dalam kehendak Tuhan. Jangan kehendakmu. Seperti kata orang Batak, molodung hudul ho di hudulame unang gabi pangasahun gugum dohot pikiranmu huason. Ketika engkau telah menduduki suatu jabatan, ketika engkau telah diberikan tanggung jawab, jangan berbelok mengandalkan pikiranmu, mengandalkan kuasamu, mengandalkan jabatanmu. Tetapi tetap layani Tuhan, andalkan Tuhan, sebab itulah jalan yang ditetapkan Tuhan bagimu. Sehingga olehnya kamu memperoleh berkat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Sangat sering kita diperhadapkan dengan yang namanya pemilihan.
pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, pemilihan pemimpin majelis, pemilihan pemimpin jemaat, diakones, diaken, apalagi ya, pemimpin yang lain-lain kerohanian. Semua di bidang kerohanian, di bidang semuanya kita sering diperhadapkan dengan kepemimpinan. Firman Tuhan hari ini membahas pemimpin rohani. Bagaimana kita memilih seorang pemimpin rohani. Seperti di gereja kita mungkin ada majelis perbendaharaan, bendahara, dewan koinonia, marturia, diakonia, dan yang lain-lain. Cukupkah kita hanya melihat dari penampilan luar? Cukupkah kita hanya melihat bahwa dia mampu di situ? Cukupkah kita hanya menjadikan kategori atau kriteria yang nampak oleh mata untuk menetapkan dia dalam posisi itu? Firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita. Boleh saja manusia melihat itu cocok, melihat itu pas, melihat itu tepat, baik. Tetapi apa yang tepat menurut manusia belum tentu tepat menurut Allah. Oleh karena itulah di dalam firman ini seperti yang sudah kita baca tadi. Ketika akan menentukan, memilih, menggantikan Yudas sebagai rasul ke-12, hal yang pertama yang mereka lakukan adalah berdoa. Berdoa, beribadah. Tujuannya lewat doa, hati setiap yang berperan untuk memilih dibukakan untuk melihat kehendak Tuhan, mengerti jalan Tuhan. Sehingga apa yang mereka pilih adalah memang pilihan Tuhan. Tuhan berkata melalui doa. Tuhan berpesan melalui hati nurani setiap orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memilih seorang pemimpin. Akhirnya dalam firman ini kita dengar, kita baca bahwa yang terpilih adalah Matias. Sesuai dengan namanya yang berarti adalah anugerah, hadiah dari Tuhan. Maka Matias memandang hidupnya, melihat hidupnya adalah anugerah Tuhan. Maka dia menjalani hidupnya sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Artinya tanpa anugerah Tuhan dia tidak akan sanggup menjalankan hidupnya di dalam kehidupan ini. Sehingga dalam menjalankan pelayanannya pun dia hanya menurut kehendak Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Seringkah terjadi kesalahan pemilihan di tengah-tengah gereja? Sering. Karena orang-orang yang di gereja juga adalah manusia biasa. Pendeta juga adalah manusia biasa. Apa yang membuat kita luar biasa adalah baik kita warga jemaat biasa, baik kita penatua, baik kita pendeta, baik apapun, yang membuat kita luar biasa adalah ketika hubungan kita itu tetap intim dengan Tuhan. Ketika setiap apa yang kita lakukan itu kita awali dan kita akhiri sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Itulah kehidupan kita, itulah keselamatan kita. Karena itu pesan ketiga dan yang terakhir firman Tuhan bagi kita hari ini. Jadikanlah doa menjadi kekuatanmu, menjadi landasan hidupmu, menjadi pemimpin imanmu dalam menjalani kehidupan. Itu sebabnya bagi kita orang Kristen, orang percaya, tidak dibatasi waktu dan tempat berdoa. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, dengan kondisi apapun, kita adalah manusia berdoa. Itu sebabnya Martin Luther mengatakan doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Dan di dalam Yakobus 5 ayat 16b begitu jelas di sana dikatakan bahwa sangat besar kuasa doa yang sungguh-sungguh
berdoa di dalam kebenaran kepada Tuhan. Jangan takut, jangan ragu. Menentukan pilihan, menjalankan peran pemilihan yang sampai kepada kita, jadilah seperti Matias. Jadilah seperti orang-orang yang percaya, seperti yang sudah kita baca tadi dalam firman Tuhan, seperti Petrus yang selalu melandasi setiap kehidupannya, perannya, pelayanannya di dalam doa dengan arti melibatkan Tuhan senantiasa dalam kehidupannya. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan pernah sanggup melakukan suatu kebenaran. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan pernah mampu berjalan selangkah pun menjalankan kehidupan dengan kebenaran. Tapi oleh kasih Tuhan, kita boleh menjalani, menikmati kehidupan ini. Sedikit kita menyimpang, Tuhan mengingatkan kita, hai anakku, jalanmu sudah mulai membelok, ayo kembali ke jalanku. Ketika pilihan kita sudah mulai salah, Tuhan berkata melalui hati nurani kita, hai umatku, jangan berbelok, jangan salah, dengarkan kata Tuhan. Kata Tuhan, firman Tuhan adalah kehidupan kita, keselamatan kita. Dan dalam menyelesaikan persoalan apapun dalam kehidupan kita, libatkan Tuhan, andalkan Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita. Karena kehendak Tuhan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan kebaikan bagi Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami beri kesempatan kepada kita untuk bersaat teduh. Amin. Kami serahkan waktu kepada pengantar firman. Sidang jemaat Tuhan, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terima kasih, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah sang pemilik kehidupan kami, Allah penuntun kami dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh ada di hadapan-Mu melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas ibadah yang kami laksanakan, sekalipun melalui virtual. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kami percaya oleh anugerah-Mu, oleh pemeliharaanmu, bukan hanya sampai sekarang,
Bahkan Tuhan akan menambahkan hari-hari kehidupan kami dengan memberikan kami sukacita, kesehatan, panjang umur. Tuhan juga akan menuntun kami dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami menjadi umat yang selalu berdoa, beribadah kepada Tuhan, yang selalu memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sang pemilik kami, Tuhanlah keselamatan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau sedengkan telingamu untuk mendengarkan permohonan dan doa-doa kami. Inilah kami umat-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, yang penuh dengan segala kekurangan. Kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi oleh anugerah-Mu kami Engkau izinkan Tuhan untuk menikmati kehidupan ini, melakukan aktivitas kami, menjalankan persekutuan kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruhnya kehidupan kami kepada Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa memberkati. Apapun yang menjadi pekerjaan kami, bagaimanapun situasi pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami percaya Tuhan sanggup menolong, memulihkan dan memberkati kami, memberikan kami kebahagiaan dalam perjalanan kehidupan ini. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit hari ini. Dimanapun Tuhan berada, apakah sedang terbaring lemah di rumah sakit menjalani perawatan, di rumah menjalani pemulihan, atau di tempat manapun. Kami percaya Tuhan dengan tumpangan tangan-Mu yang penuh kuasa, mereka akan memperoleh kesembuhan. Terkhusus kepada Bapak Makmur Sianturi yang sedang dalam perawatan, tolong Tuhan, Engkau lihat, Engkau berkati umat-Mu Bapak Sianturi untuk boleh memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapak Richard Manulang, Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Emi Suratmi, Bapak Panal Hamanurung yang sedang dalam pemulihan. Kami percaya Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Sebab Engkaulah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter, yang sanggup memulihkan setiap segala penyakit. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun kelahiran. Tuhan kiranya memberikan mereka kesehatan, menambahkan umur dengan memberikan umur yang panjang, menambahkan hikmat yang daripada Tuhan untuk selalu mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu yang sedang berulang tahun perkawinan. Tolong Tuhan, Engkau jugalah yang memberkati keluarga setiap umat-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi kepala di tengah-tengah rumah tangga mereka, yang memimpin mereka berjalan di jalan kehendak Tuhan, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan. Berkati keluarga mereka supaya awet dan bahagia selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga yang sedang berduka cita oleh karena Engkau memanggil ke sisi-Mu orang-orang yang mereka kasihi, terkhusus keluarga Bapak Richard Manulang. Berikan penghiburan, berikan pengharapan, berikan ketabahan kepada Bapak Richard Manulang. Biarlah oleh pengharapannya dia boleh melihat bahwa akan ada pertemuan esok di sorga jika imannya tetap setia memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup. Berkati semua keluarga yang berduka cita. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berkati setiap penatua yang boleh melayani Engkau di gereja-Mu ini Tuhan. Setiap pelayan tahbisan dan juga non tahbisan yang bersedia menjadi pemusik
song leader, pengantar firman, dan juga liturgis, bahkan tim multimedia. Tuhan kiranya senantiasa memberkati para hamba-hamba-Mu ini, sehingga oleh berkat-Mu Tuhan semakin bertambah sukacita, semangat, kebahagiaan mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu dari yang terkecil hingga yang tertua, semuanya kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Allah kami, dengarkan Tuhan doa kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Kita sama-sama berdoa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kembali kita diberikan kesempatan untuk menyiapkan atau mengisikan sebagian rezeki yang kita sudah dapat guna perkembangan pelayanan terkhusus Gereja GKP Jati Asih yang saat ini kita masih melayani atau beribadah secara online. Persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita sambut dengan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Berdoa untuk persembahan kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih kepadamu atas karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Di hadapanmu kami
datang membawa hati yang telah dibaharui. Kami rindu dan untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah dalam semangat ketaatan dan kesetiaan kepadamu, kami pun senantiasa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaanmu di dunia ini. Oleh karena itu kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah Tuhan. Amin. Kami silakan untuk duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita bernyanyi dari PKJ 282 ayat 1 sampai 3. Bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Umat Tuhan, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu supaya selalu berdoa kepada Tuhan, supaya menjadi umat yang setia kepada Tuhan dan bertanggung jawab menjalankan peran yang diberikan Tuhan kepadamu, supaya menjadikan doa menjadi alas dari setiap tindakanmu, menjaga keintiman hubunganmu dengan Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya.